teologi Al-Ma'un dan pembelajaran yang bermakna. Saya ingin memulai dari salah satu kisah Yai Ahmad Dahlan, tokoh dan pendiri Persyarikatan Pergerakan Muhammadiyah, dalam memberikan pengajaran pada jamaahnya, pada murid-muridnya. Suatu hari, jamaah pengajian beliau itu mulai merasa resah. Setiap kali berkumpul, pengajian, topik yang dibahas itu melulu hanya surah Al-Ma'un saja. Dari waktu ke waktu, ayat itu yang terus diulang-ulang. Tapi tidak ada yang berani menanyakan langsung pada Yai Dahlan. Singkat ceritalah, ditunjuk salah satu murid mewakili keresahan murid-murid yang lain, keresahan jamaah-jamaah yang lain. Mohon maaf Yai, bukankah masih banyak surah-surah lain, ayat-ayat lain yang bisa kami pelajari? Yai Dahlan itu kemudian tersenyum, begitu tenang. Beliau kemudian mengangguk dan berkata, sebelum kita beralih ke ayat-ayat yang lain, ke surah yang lain, saya ingin bertanya lebih dulu. Apakah kalian sudah yakin, sudah menguasai surah Al-Ma'un itu? Sudah ya? Baik kalau begitu. Pertanyaan saya berikutnya, siapa di antara kalian yang sudah membawa pulang anak yatim ke rumahnya masing-masing? Ruangan tiba-tiba hening seketika, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengangkat tangan, semua kepala menunduk ke bawah. Yai Dahlan kemudian menjadikan surah Al-Ma'un itu sebagai dasar untuk membangun kesadaran sama dengan jamaahnya, bahwa Islam bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Maka lahirlah beberapa amal-amal usaha Muhammadiyah, gitu. Lahir rumah sakit, lahir panti asuhan, lahir sekolah-sekolah, dan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Menurutku, itulah pembelajaran yang bermakna di learning, teman-teman. Bagaimana jika kita membagi mereka dalam beberapa kelompok, gitu, kemudian melakukan survei langsung di kampung atau di dusun mereka berasal. Mereka menghitung berapa jumlah anak yatim dan fakir miskin, gitu. Kemudian data tersebut kita bantu olah di dalam kelas. Kemudian kita memfasilitasi mereka untuk mendiskusikan rencana tindak lanjut berikutnya. Bukankah cara-cara atau pendekatan-pendekatan seperti ini itu bisa berdampak, teman-teman? Mengikuti cara-cara Yai Dahlan itu. Kalaupun saya keliru, silahkan diluruskan di kolom komentar.